Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama kami di sini dalam podcast Lentera, podcastnya warga Skaniga. Dan pada siang hari ini kami kedatangan seorang tokoh merupakan salah satu panutan bagi kami semua. Kita sambut bersama Ibu Hajah Sri Indrawati SPD MM. Tada! Selamat siang Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Ibu kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Selalu sehat. Selalu Sepertinya sehat. Bu Indra yang Alhamdulillah. salah satu kepala sekolah yang selalu sehat, selalu Amin. strong dan selalu bersemangat. Amin. Alhamdulillah. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Siapa sih sebenarnya Ibu Indra ini? Ibu Hajah Sri Indrawati, atau yang biasa kita panggil dengan sebutan Mama Indra, merupakan PLT Kepala SMK Negeri 3 Pamekasan saat ini. Mungkin Ibu bisa sedikit menceritakan, Bu, kapan pertama jadi kepala sekolah, kemudian tugasnya di mana saja, sampai akhirnya Ibu menjadi PLT di SMK Negeri 3 ini. Ya, terima kasih Bu Latifah. Beliau juga yang mendampingi saya. Bu Latifah adalah wanita hebat yang sampai hari ini masih sangat semangat mendampingi saya. Semangat. Alhamdulillah. Jadi saya terlahir di SMK Negeri 3 Pamekasan. Di tahun 89 sudah menjadi guru, Bu. 89 ya Bu, sudah menjadi guru di sini. Bayangkan, waktu Sudah. itu saya masih berumur 9 tahun. Jadi saya sudah mengajar di sini. Kemudian awal sebelum ada jurusan yang lain masih ada 2 jurusan di sini, Tata Boga dan Tata Busana. Sehingga sampai hari ini Masya Allah luar biasa berkembang sangat pesat menjadi 6 ya. 6 jurusan. Kemudian pada tahun 2029, pada tahun 2009 ini sudah dipromosikan di SMK Negeri 1 Propo, tapi berdinasnya di tahun 2010. 2010 mulai dinas di SMK Negeri 1 Propo ya Bu ya. Betul. Sebagai kepala sekolah Merintisnya, di sana ya Bu. mulainya, kemudian menyiapkan segala sesuatunya di tahun 2009. Ya. Itu Ibu semua yang merintis di sana itu Bu ya. Tentu dengan beberapa Iya. orang-orang hebat ya. Tim Babat Alas ya Bu. Iya, tim Babat Alas. Alas luar biasa. Alhamdulillah di sana 5 tahun. Hmm. Kemudian dikembalikan ke sini pada tahun 2015 sampai 2020 menjadi 5 tahun Bu ya. Iya, menjadi kepala sekolah di SMK Negeri 3 Pamekasan. Salah satu sekolah kecintaan ini ya, karena memang Kawah Chandra dibukanya di sini, dikembalikan pada tahun itu sampai tahun 2020. Kemudian tahun 2020 dimutasi ke SMK Negeri 2 Pamekasan. Kalau sekarang ini para anak remaja ini mengenal dengan sebutan STM. STM. Dari tahun 2020 hingga hari ini. Seorang ibu ya bisa menaklukkan STM yang rata-rata laki-laki ya Bu Iya, ya. karena di Biasa. sana berbanding terbalik dengan sini. Oh. Kalau di sini pariwisata, di sana teknologi. Jadi luar biasa, saya banyak belajar, alhamdulillah. Jadi pengalaman ini menjadikan kita lebih hati-hati lagi, lebih baik lagi, berkarya begitu ya, lebih baik lagi. Kemudian pada tanggal 1 November 2024 saya diberi tambahan tugas sebagai PLT di SMK Negeri 3 Pamekasan. Kembali lagi ke sini ya Bu. Kembali lagi ke sini. Meskipun untuk ya sekarang PLT ya Bu ya. PLT. Luar biasa. Pelaksana ada tugas saja. Berapa tahun? Dari 5 tahun di SMK Propo, Ini insya Allah 15 tahun. 15 Mau masuk tahun. 16 tahun. masuk ke 16 tahun Iya. untuk kepala sekolahnya saja ya Bu ya. Iya. Luar biasa. Aduh, 16 tahun itu waktu yang lama loh ya. Untuk seorang kepala sekolah pasti pengalamannya
luar biasa, banyak sekali. Bu Indra sudah menghadapi berbagai karakter, baik itu guru maupun siswa ya Bu ya. Karena tiap sekolah karakternya pasti berbeda Bu ya. Contoh perbedaan karakter nih Bu, mungkin Ibu bisa bandingkan di SMK 3, kemudian di SMK 2 ataupun di SMK Propo tuh Bu. Iya, jadi kalau dilihat dari siswanya, karena di setiap tempat itu memang jurusan itu membawa ya, Iya, membawa. betul. Ini jadi untuk karakter anak-anak STM jadi laki banget gitu ya, laki banget. Kemudian eh, lebih lebih ini apa? Lebih cepat jika dia menghadapi sesuatu, eh, dia lebih apa ya? Tak gitu ya Bu ya. Iya, dalam tindak. kalau kan enggak, maksud saya begini, lebih berani barangkali ya. Berani, betul. Seperti misalnya begini, pada kegiatan non akademik gitu ya. Mereka lebih lebih berani meskipun di situ ada hati-hati juga gitu ya. Yang SMK 3 ini karakternya sama sebenarnya ya. Cuma eh, karena di sini lebih banyak perempuannya, Banyak perempuan. jadi bedanya di situ barangkali ya. Pasti sedikit banyak berpengaruh gitu ya. Kalau karakter laki-laki dan perempuan ini memang berbeda gitu ya. Tapi intinya 3 sekolah ini saya menemukan sesuatu yang luar biasa, bahwa setiap sekolah itu ada kekuatan yang memang dibawa di dalam tempat-tempat itu. Jadi kekuatan itu sebenarnya kemudian melahirkan prestasi-prestasi ya. luar biasa. Gitu. Betul. Meskipun berbeda, tapi semua meraih prestasi dengan sangat baik. Karena ditangani oleh ahli-ahli non-akademik, utamanya mereka pelatih-pelatih yang luar biasa. Kemudian bibit-bibit yang hebat juga. Jadi saya kira setiap anak itu memang mempunyai kemampuan semua. Kemudian di dalam dirinya ada potensi-potensi yang luar biasa. Di tiap sekolah potensinya luar biasa gitu ya, berbeda tiap sekolah karena memang karakter jurusannya juga berbeda. Iya, betul. Nah, sekarang selama Bu Indra kembali dipercaya nih untuk menjadi PLT di SMK Negeri 3 Pamekasan ini, apa nih Bu kira-kira target dari Bu Indra untuk sekolah ini? Ya. Aduh, ini luar biasa sebenarnya. Saya masuk ini dengan semangat yang sama, Bu ya. Jadi 89 masuk, saya ke tempat ini ya semangat saya sama dengan. Kayak pulang ke rumah gitu ya? Iya, kayak pulang. Hanya begini, di dalam sebuah perjalanan memang banyak pergeseran, terutama karakter-karakter anak-anak itu sudah sangat bergeser, begitu ya. Ada beberapa perubahan-perubahan yang butuh nanti anak ini kita ajak bersama-sama untuk mereka menjadi karakter yang unggul, perilaku-perilaku yang baik, sehingga mereka dimanapun bisa diterima dengan baik. Awal masuk di sini saya hitung Bu ya, ada 5 bulan sampai hari ini. 5 bulan ini saya memang sudah dari awal masuk harus ada target gitu ya. Karena hidup tanpa target ini artinya kita bingung. Ya, betul ya? Bingung arahnya kita. mau kemana gitu. Jadi memang harus ada target. Target saya memang pada perubahan karakter anak yang bisa melahirkan budaya-budaya positif. Kemudian budaya-budaya positif itu menjadi pembiasaan di sini, sehingga semua apa yang diharapkan kita sesuai dengan Pak Menteri ini. Jadi Pak Menteri Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah ini, kalau saya ikuti tidak jauh beda dengan sebelumnya, yaitu tentang penekanan penguatan karakter kepada anak. Jadi menguatkan karakter anak ini tidak langsung kepada anak, tetapi kepada yang mendampingi, kepada guru-guru yang dianggap orang tua sudah dengan anak di sini. Kemudian saya kumpulkan Bu Latifah, teman-teman, untuk ngobrol. Dari mana ya ini untuk bisa menyentuh anak, sehingga kita betul-betul kita sangat welcome kepada anak-anak. Anak-anak tidak ada yang berbeda di sini, adalah
bagian yang harus mendapatkan pembelajaran pendidikan dan ilmu-ilmu di mana mereka nanti bisa mengembangkannya di luar sekolah Sekolah. ini. Kemudian dari para guru-guru hebat muncullah ide-ide di mana ide-ide ternyata ini setelah saya lihat selama 5 bulan ini luar biasa hasilnya. Banyak perkembangan ya Bu ya. Sangat luar biasa, utamanya pada pembiasaan positif. Pembiasaan positif yang dilakukan di SMK Negeri 3 Pamekasan. Apa tuh Bu contoh pembiasaan positif yang sudah dilakukan di sekolah ini? Jadi diawali dari saya, Bu, ya. Karena sebenarnya merubah melahirkan budaya positif dan mengembangkan ini bukan sesuatu yang harus dipelajari tapi dicontohkan. Iya, betul. Betul ya. Jadi diawali dari saya yang setiap, mohon maaf, walaupun tidak tersapa semua teman-teman, guru saya berupaya untuk maksimal menyapa setiap bertemu dengan siapapun, bukan hanya guru tapi caraka, staf-staf, semua warga sekolah yang saya temui. Ini artinya bahwa saya mencontohkan hal seperti itu nantinya bisa juga dilakukan oleh semua. Saya kira kebiasaan ya Bu ya. Iya. Kemudian luar biasa guru-guru menyambut pembiasaan itu. Kemudian dari menyambut siswa kebiasaan hidup bersih, gitu ya. Kemudian muncullah ide dari saya untuk ada mutu di sekolah ini. Muncul, saya kumpulkan warga sekolah bahwa harapannya nanti begini-begini anak-anak ini. Akhirnya muncullah mutu kita bersinar. Oh, mutu ya Bu. Ya, mutu kita bersinar. SMK 3 bersinar. Ini dari awal saya bulan November sudah saya ngomong harus ada mutu, sehingga mutu ini menjadi bagian yang tertanam di otak kita, kemudian berubah menjadi sesuatu sesuai dengan harapan kita. Dan itu menjadi dasar dari setiap kegiatan. Setiap kegiatan berdasar pada mutu ini. Apa itu bersinar Bu? Bersinar itu, jadi mengapa saya ambil berkarakter? Karena memang karakter ini yang saya, yang tujuan target utama saya karakter. Kemudian harapan saya dengan karakter mereka mudah berprestasi. Sudah yakin kalau saya. Karakternya sudah bagus, karakternya unggul, mereka bisa berprestasi. Kemudian dia juga inspiratif. Jadi punya ide-ide untuk mengembangkan. Ide-ide begini. cemerlang ya. Iya, ide-ide cemerlang. Itu. Kemudian adaptif, mudah menyesuaikan dengan kondisi apapun. Misalnya dari mereka yang berasal dari berbagai daerah ya, berbagai budaya. Ketika masuk ke SMK 3 ya harus adaptasi. Gitu ya. Kemudian responsif, ini yang paling penting. Ada beberapa anak kita yang sulit sekali respon itu. Untuk itu memang tidak diajarkan, tapi dicontohkan. Tidak ada pelajaran responsif, tidak ada. Tapi kita contohkan. Adanya keteladanan, responsif seperti apa. Yang apa yang kita lakukan secepatnya dilihat oleh anak, kemudian anak mengikuti. Betul. Iya, itu penting. Akhirnya lahirlah. Saya minta teman-teman untuk berinovasi. Inovasi itu bukan suatu karya yang harus menghasilkan sesuatu yang bisa dilihat wujud fisik, tidak. Tapi karena saya dari awal karakter, maka jadi kebiasaan, kemudian menjadi karya inovasi dari masing-masing wakil kepala sekolah dan guru. Berarti karya inovasinya pun juga non fisik ya Bu ya? Non fisik juga, yang arahnya ke karakter. Nanti ya. Lahirlah Jusika, Jumat bersih bersinar. Skaniga, ya. Jumat bersih. Ya, ini yang dilakukan oleh para siswa dan guru dan ada absen. Tiap Jumat itu Bu ya? Tiap Jumat ada absen, ada dokumentasi. Jadi kelas yang tidak dibersamai oleh guru maka akan dilaporkan juga dalam kondisi kelas kosong. Ya, nanti bisa dilihat dievaluasi ya, nanti ya Bu ya. Di Sarpras itu, Bapak Sarpras Bu ya. Jadi itu dikirim. Kemudian kita evaluasi dan alhamdulillah sampai minggu kemarin ini hanya 1 guru yang tidak membersamai karena sakit. Hebat.
satu guru saja yang tidak membersamai Jadi karena dari sakit. sekian banyak rombel semua dibersamai oleh Luar gurunya. biasa. Saya makanya berterima kasih kepada guru-guru yang sangat luar biasa ini. Dan dalam waktu 5 bulan ini bisa merubah semua dengan cepat. Ini bukan main, gitu ya. Kemudian ada ini kober 11. Koper 11. Apa Iya, itu? Koper koper. 11. Wah, ini namanya menarik sekali nih. Iya. Koper. Koper ini bahasa Ya, kober ini sebenarnya kalau bahasa Madura bisa Madura bisa itu Madura ya koper. sempat, selalu Oh, sempat, betul, selalu koper bisa. sempat. Itu namanya kober. Koper. Ini dari kontrol kebersihan Kebersihan. pukul 11. Jadi Ya, ya. koper ternyata kontrol kebersihan dilakukan pada jam 11. 11. Saya memang Keren. begini. Jadi angka-angka itu angka yang kemudian menjadi ingatan di pikiran kita, otak kita. Sehingga pada jam 11 selalu didengungkan anak-anak sudah Waktunya tuh memindahkan sampah-sampah keluar, akan ada tim kebersihan mengambil nanti. jadi sampah-sampah yang ada di kelas itu langsung Diletakkan dipindahkan oleh siswa dipindahkan di pintu, itu kemudian ada ada tim tim kebersihan untuk mengangkat sehingga sampah itu tidak menumpuk di kelas. Betul. Tunggu besok yang mau bersih ya Bu ya. Jadi itu kemudian ada juga ini sebenarnya ide dari teman-teman Wakah Humas ya, bahwa bagaimana kita mereview kegiatan anak selama seminggu. Rangkuman ya Bu ya. Iya, rangkuman. Sehingga mereka sudah mulai berpikir, ini apa yang aku kerjakan ya selama seminggu ini. Iya, kadang kita gini, Iya. aku ngapain aja sih seminggu ini kok capek gitu ya. Kok capek apa yang Makanya sudah perlu aku ada kerjakan? overview kita. Iya. Oh, ternyata selama seminggu ini saya begini. Betul. Jadi ini kan juga mantap ke anak-anak. Dan ke kita juga ke sekolah jadi bahan evaluasi ya Bu ya. Jadi bahan evaluasi. Untuk minggu berikutnya mau Untuk ngapain minggu, aja. betul. Jadi setiap anak harus punya kegiatan yang mereka mereview di dalam satu minggu. Kemudian ini dilakukan oleh teman-teman BK ya Bu ya. Dan Dari humas Bu. dari Humas ya, dibantu beberapa ini ya, beberapa memang ini program Humas yang Programnya humas. karena saya memang mewajibkan tidak ada satupun yang tidak punya program. Jadi sehingga muncullah program-program itu dan alhamdulillah sampai hari ini berjalan dengan baik. Kemudian ini ada juga yang cakep sekali namanya serabi. Serabi. Jadi serabi ini sepertinya mencari kata-kata yang kemudian menancap menjadi ingatan memang tidak mudah gitu ya. Jadi ini sudah selalu dilakukan Bu. Cuma kadang kita tidak berpikir bahwa itu sebuah karya. Betul. Ya, Betul. sebuah karya. Bahwa apa yang dilakukan itu ternyata meningkatkan, mengupkan motivasi para siswa-siswa di sini. Jadi ada serabi itu Senin berbagi inspirasi. Berarti dilakukan tiap Senin ya. Mengapa Senin itu ya Bu ya pertanyaannya? Kenapa tidak Selasa? Kenapa tidak Rabu gitu? Saya berpikir di awal anak masuk ini motivasinya sudah sangat luar biasa tinggi. Yep. Ya. Jadi janganlah kita sia-sia, kita biarkan sia-sia itu. Jadi di saat Terus dia dikobarkan gitu ya motivasinya. dikobarkan, Bu, ya. diupkan tadi Iya, diupkan. motivasinya dengan mendengarkan cerita inspirasi temannya. Jadi bisa dilakukan oleh guru-guru BK ya, Bu. Jadi tersenter di satu tempat, kemudian anak-anak mendengarkan di kelas masing-masing. Masih. Ini bercerita bagaimana hari ini ada inspirasi luar biasa yang bisa menjadi inspirasi juga bagi siswa nantinya, gitu ya. Mereka kan kemudian berpikir, ini saya harus, ini saja bisa loh. Kenapa aku enggak? Ya. Itu, iya betul. Jadi ada hal seperti itu nanti akan muncul. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan atau mengupkan kembali motivasi. mereka. Setelah mereka melalui libur 2 hari. 2 hari kan Sabtu Minggu kan sudah libur dengan ini. bermain-main. Kita ingatkan lagi
Kembali Sekarang kamu nak ke waktunya. sekolah. Waktunya untuk Ah, kembali beraksi. kembali beraksi lagi, tetap semangat di sini. Ayo bagi inspirasimu dan semua bisa mempunyai kesempatan itu berbagi inspirasi. Karena menurut saya berbagi inspirasi ini bagian sesuatu yang membuka rezeki anak-anak untuk bisa melakukan lebih bagus daripada inspirasi yang Iya, disampaikan iya betul. tadi. Jadi dia mempunyai oh ini bisa loh, aku bisa pasti. Gitu. Ini sementara masih ada menyambut siswa Bu pagi hari itu ya. Setiap Gerbang sekolah ya Bu ya. Di gerbang sekolah menyambut siswa. Artinya bahwa ini loh kamu aku sambut untuk kamu terus mengikuti belajar di sini sampai nanti batas waktunya pulang. Tentunya menyambutnya dengan senyum ya Bu. Iya, kan senyum. Sudah dilatih Bu. Nggak boleh mencucuk gitu harus. Jadi ini dilakukan oleh seluruh guru di SMK 3 secara bergantian. Secara bergantian dan dari ujung depan sampai belakang itu ada penyambutan anak dan sangat luar biasa dampaknya. Ini benar-benar SMK 3 nih bisa dinobatkan sebagai salah satu sekolah ramah anak yang ada di Amin. Pamekasan Ya, ya betul. Karena memang sekarang kan yang lagi didengung-dengungkan juga adalah sekolah ramah anak. Betul. Ya. Oke. Dari beberapa yang Bu Indra sebutkan tadi ada kurang lebih 5 ya Bu, ada kurang lebih 5 luar biasa ya. Selama baru 5 bulan aja baru 5 bulan sudah ada 5 program unggulan. Bukan berarti selain 5 ini tidak ada, tapi masih banyak sebenarnya program. Cuma ini program yang benar-benar kita unggulkan dan benar-benar menjadi sebuah inovasi sekolah ya Bu ya. Inovasi dalam hal pendidikan. Tuh. Baik Bu Indra, luar biasa apa ya, memang kalau dikatakan bahwa pengalaman itu menjadikan guru yang terbaik, ternyata itu sangat benar sekali. 15 atau mau masuk 16 tahun menjadi kepala sekolah itu merupakan pengalaman yang luar biasa, sehingga dari pengalaman tersebut Bu Indra ini banyak sekali ide-idenya. Kita yang muda-muda mungkin banyak ini ya Bu, banyak teori-teori baru, banyak ilmu baru. Tapi jangan salah, yang senior dari pengalaman mereka banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil hikmahnya. Begitu kita punya ide, Bu Indra memberikan tanggapan, memberikan saran, akhirnya jalan dengan cantik sekali. Ya. Ide-ide tersebut. Kolaborasi. Ya. Kolaborasi. Jadi kolaborasi penting. Tidak sekali. bisa kita menjadi bagus sendiri. Betul. Tanpa dukungan semua guru-guru, termasuk siswa-siswa, maka individu itu tidak ada artinya apa. Jadi kita ini bukan siapa-siapa. Iya. Tanpa didukung oleh orang-orang hebat. Ketika kita sudah bisa bekerjanya bersama-sama, kolaborasi dengan yang lain, maka jadilah itu sesuatu yang luar biasa gitu ya. Luar biasa, benar-benar kepala sekolah yang sangat menginspiratif, juga yang paling, kalau yang saya rasakan ya secara pribadi ya, Bu Indra itu kepala sekolah yang merupakan motivator paling hebat. Karena setiap kali kita pertemuan, setiap kali kita berdiskusi, beliaunya selalu memberikan motivasi yang luar biasa. Yang awalnya kita kadang manusia itu dalam keadaan down, up and down pasti ada ya Bu ya, karena capek. Tapi ketika sudah mulai berdiskusi, sharing, dimotivasi oleh kepala sekolah, Bu Indra ini bangkit lagi motivasinya. Tidak boleh kalah kita. Tidak boleh kalah. Tidak boleh kalah. Ya, itu tadi bincang santai kita dengan Ibu Hajasri Indrawati atau Bu Indra, atau biasa teman-teman akrab dengan sapaan Mama Indra. Ini bener-bener Mama, karena beliaunya ini merupakan mama dari sekian banyak guru dan murid juga. Udah mau pensiun Satu tahun lagi, insya Allah semoga sehat. Nomor satu sehat. Amin. Biar sampai ya, biar sampai. Insya Allah Bu Indra kuat. Baik, itu tadi bincang santai kita. Semoga dari bincang-bincang kita tadi bisa memberikan apa ya, semacam tambahan pengetahuan, tambahan ilmu, juga bisa menjadi yang jelas
pengalaman-pengalaman yang telah diceritakan oleh Bu Indra tadi akan menginspirasi kita untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Baik, untuk kamu-kamu yang ada di sana, semoga tetap semangat, sehat selalu, dan SMK Negeri 3 Pamekasan bersinar. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra. Sama-sama.